Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Tanpa memperpanjang kata, mari kita periksa kesalahan logis dari pendeta Patrick Smith yang ngeyel dan menyatakan bahwa dia lebih paham tentang ajaran gereja Katolik daripada magisterium gereja Katolik. Vamonos. Yang pertama, klaim kontradiksi. Kristus satu-satunya jalan versus keselamatan di luar gereja. Argumen dari Patrick Smith adalah ia menuduh gereja Katolik berkontradiksi karena di satu sisi menyatakan bahwa Kristus adalah satu-satunya keselamatan dalam Dominus Yesus, namun di sisi lain membolehkan kemungkinan keselamatan di luar gereja dalam Lumen Gentium bab 16. Bantahannya adalah bahwa sebenarnya ini adalah kesalahan logika false dikotomi atau dikotomi palsu. Sudah paham, Patrick Smith? Anda melakukan dikotomi palsu. Gereja tidak berkata bahwa ada dua jalan keselamatan yang terpisah. Gereja berkata bahwa seluruh keselamatan berasal dari Kristus, baik secara eksplisit maupun implisit. Mereka yang diselamatkan di luar gereja tetap diselamatkan karena Kristus, bukan karena agamanya. Jadi Protestan itu selamat karena kopi-kopi ajaran Katolik, bukan karena protes-protes ajaran Katolik. Sampai sini paham? Ya. Si Patrick Smith ini tampaknya tergesa-gesa mengutip dokumen Vatikan, tetapi gagal membaca keseluruhan konteks teologis. Mungkin lebih banyak belajar membaca dokumen magisterial daripada sekadar membuat analogi tambang yang tampak dramatis tapi dangkal. Ya. Yang kedua, tentang mengintip dari jendela dan kritik eksternal. Ya. Patrick Smith berkata bahwa sah-sah saja mengkritik dari luar sistem karena banyak sejarawan atau filsuf juga begitu. Benar, kritik eksternal itu sah, tapi kesahihan kritik tergantung pada pemahaman yang utuh terhadap objek kritik. Kritik dari luar yang didasarkan pada kesalahpahaman internal doktrin hanya mempermalukan si pengkritik. Kalau memang dia tahu malu. Kalau tidak tahu malu, ya terserah. Menyamakan kritik terhadap Katolik dengan studi akademis terhadap Marxisme atau Islam, kalau yang dikritik adalah karikatur dari Katolik, lebih tepat disebut sedang menertawakan bayangan sendiri, bukan membantah gereja. Yang ketiga, tentang dokumen Abu Dhabi dan kehendak Allah atas pluralisme. Patrick Smith berargumen bahwa jika Allah menghendaki pluralisme agama, maka semua agama dianggap sebagai jalan sah menuju Allah. Ia kemudian menuduh Paus Fransiskus keliru secara teologis. Nah, dalam teologi Katolik ada dua bentuk kehendak Allah. Patrick Smith tahu ke tidak? Sekarang saya ajar ya. Kehendak aktif, voluntas beneplaciti, dan izin ilahi, voluntas permissiva. Pernyataan Paus dipahami dalam kerangka izin Allah atas sejarah dan kebebasan manusia. Allah mengizinkan pluralisme agama, maka terjadi Protestan, bukan karena Protestan benar, tetapi karena dia menghormati kebebasan orang Protestan seperti Patrick Smith. Begitu. Patrick Smith tampaknya begitu yakin membedakan antara menghendaki dan mengizinkan, tapi lupa bahwa dia sedang menghakimi maksud dokumen tanpa mempertimbangkan tafsir otoritatif dari magisterium. Bahasa teologis bukan seperti teks WhatsApp yang bisa dimengerti secara literal saja. Poin yang keempat, tentang kebenaran parsial dalam agama lain. Argumen Patrick Smith menurutnya gereja kontradiktif karena mengatakan ada kebenaran dalam agama lain, namun tetap menyatakan hanya Kristus yang menyelamatkan. So, my friend, tidak ada kontradiksi. Kebenaran dalam agama lain adalah preparatio evangelica, persiapan menuju kepenuhan Injil. Seperti dalam Protestan itu kan, naik tangga baru bisa penuh utuh, naik tangga ke gereja Katolik. Kalau masih tetap di Protestan, kuahnya masih kosong. Bukan jalur keselamatan alternatif. Protestan bukan jalur keselamatan alternatif ya. Maka tetap hanya Kristus dan gerejanya yang menyelamatkan. Jika Patrick Smith tidak paham bagaimana benih kebenaran bisa hadir di luar gereja, tetapi tetap menunjuk pada Kristus, mungkin dia sedang menonton debat sambil menutup telinga, lalu menyimpulkan bahwa musiknya jelek. Yang kelima, ada tuduhan falasi kepada Ron Patrice.
Dia menuduh Romo Patris menggunakan berbagai falasi, straw man, appeal to authority, red herring, dan lain-lain, tapi tidak memberi contoh konkret yang rinci. Mana? Ironisnya, Patris Smith justru jatuh dalam falasi straw man terhadap ajaran gereja Katolik sendiri. Dia membangun versi yang menyimpang dari doktrin resmi, lalu menyerangnya seolah-olah itu pandangan gereja. Sorry ya, ini seperti orang yang menuduh koki masaknya salah, padahal dia salah baca resep. Lalu dengan gaya penuh percaya diri menulis ulasan restoran 5 halaman tanpa pernah mencicipi makanan yang asli. Sumakan pogelom, sudah kak, gitu. Jadi, saudara-saudari, Patris Smith tampaknya mahir retorika. Ya, dia mahir sekali retorika, dan Protestan pada umumnya dilatih untuk beretorika, tetapi lemah dalam substansi teologis dan logika analitik yang tepat. Banyak dari argumennya mengandalkan dikotomi palsu, pengertian literal sempit, dan asumsi bahwa gereja Katolik bertentangan dengan dirinya sendiri. Padahal itu hasil dari pemahaman yang parsial. So, jika Anda sungguh mau mendebat gereja Katolik, mohon pahami dulu ajarannya dari sumber aslinya. Katekismus Gereja Katolik, dokumentasi Konsili Vatikan II, dan interpretasi resmi magisterium. Ajaran Katolik tidak seperti Protestan ya, bisa dibaca suka-suka, lalu kalau tidak puas bikin sekte sendiri. Jangan berdiskusi dengan Katolik imajiner yang Anda bangun sendiri. So, show me where are my fallacies. Saya tunggu.